Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Marlini dari SMA 9 Padang, CGP Angkatan 1 Kota Padang. Berikut koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo di depan memberikan contoh. Pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus penuh analisis dan berbagai pertimbangan karena akan menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Kedua, Ingmadio Mangunkarso di tengah memberikan semangat. Pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus bisa memberikan semangat orang yang dipimpinnya. Ketiga, Tuturi Handayani dari belakang memberikan dorongan. Pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan hendaknya memberikan dukungan fisik dan psikis bagi orang yang dipimpinnya. Pengaruh nilai-nilai dalam diri pemimpin pembelajaran terhadap prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai guru penggerak seperti mandiri, kolaboratif, reflektif, kreatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan menjadi dasar menentukan paradigma dilema etika, prinsip pengambilan keputusan, dan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Coaching dalam pengambilan keputusan. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan diri dari coachee. Keterampilan coaching membekali seorang guru menjadi pembelajar dan menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan yang baik. Dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika atau benar versus benar merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral atau benar versus salah merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah intuisi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. Pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Prinsip ini dipakai ketika pengambilan keputusan berpikir pada hasil akhir yang diperoleh dengan resiko yang paling sedikit dan terbaik untuk kebanyakan orang. Kedua, berpikir berbasis peraturan. Pengambilan keputusan dengan mengikuti prinsip dan peraturan yang telah ditetapkan. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli.
pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli terhadap suatu keadaan. 9 langkah pengambilan keputusan agar keputusan yang dihasilkan tepat dan efektif. Pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Yang pertama, paradigma berpikir. Kedua, nilai dan budaya dalam masyarakat. Ketiga, skala prioritas. Dampak pengambilan keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Kedua, meningkatnya bakat dan potensi yang ada dalam diri murid sesuai kodratnya. Yang ketiga, tercapainya merdeka belajar. Kesimpulan yang dapat diambil dari koneksi antar materi tersebut adalah: pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dalam pengambilan keputusan, agar dapat menuntun dan menjadi teladan bagi murid sehingga murid merdeka dan bahagia. Kedua, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Ketiga, proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab memerlukan kompetensi sosial emosional dan proses coaching. Sekian koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.